Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan satu peristiwa penting dalam kehidupan gereja, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita sebut sebagai hari Pentakosta. Hari ini merupakan peristiwa penting di mana Yesus memenuhi apa yang pernah disampaikan kepada para murid sebagai sebuah janji. Jadi sebelum Yesus mengalami peristiwa salib, kematiannya, Yesus bersama para murid sudah banyak ngobrol, lalu juga ada banyak janji. Salah satu janjinya adalah bahwa aku akan meminta seorang penolong yang akan menyertai kalian dalam berbagai perjuangan. Maka peristiwa hari ini merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh menjadi titik balik dari peristiwa yang dialami para murid, mengalami ketakutan dan lain sebagainya, lalu berubah menjadi sebuah kekuatan. Ada satu dua hal yang dapat kita renungkan, bahwa peristiwa hari ini tidak lain adalah peristiwa di mana ketakutan para murid berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mencermati para rasul yang tadinya merupakan orang-orang yang digambarkan mengalami takut. Mereka berada di pintu Mereka berada di dalam rumah, pintu-pintu dikunci, itu gambaran orang takut. Tapi kini ketakutan itu berubah menjadi sebuah kekuatan. Ketika Yesus datang kepada mereka yang tadinya merasa terancam dan bingung apa yang harus dia lakukan dan bagaimana masa depan mereka. Namun akhirnya Yesus datang memberikan salam kepada mereka yang nampaknya sangat sederhana, namun itu memiliki makna yang luar biasa. Sebelum peristiwa di mana mereka menjadi saksi-saksi kebenaran, ada peristiwa penting bahwa Yesus datang di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka sampaikan? Apa yang disampaikan Yesus kepada mereka? Salam damai bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Disinilah Yesus datang memberikan kekuatan dan mengubah ketakutan para murid menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka yang tadinya terdiri atas orang-orang yang mengalami ketakutan itu sekarang menjadi pemberani. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah bahwa peristiwa Pentakosta tidak lain adalah peristiwa di mana Roh Kudus mengubah yang biasa menjadi yang luar biasa. Bacaan yang baru saja kita dengarkan, bisa kita lihat bagaimana gambaran yang sungguh luar biasa itu terjadi. Roh Kudus yang dalam wujud tiupan angin, dalam lidah-lidah api, akhirnya sungguh-sungguh berkarya dalam diri para murid yang awalnya mengalami ketakutan itu. Coba kita bayangkan, usai peristiwa itu, para murid digambarkan bisa menyampaikan kesaksian dengan berbagai bahasa. Tadi ada berapa bahasa tidak disebutkan memang, tetapi setidaknya ada berbagai bahasa yang sudah disebutkan dalam bacaan pertama. Ada orang Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia,
Parsia, Media, Elam, dan seterusnya. Banyak sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu sudah terkasih. Para murid ini bukan orang-orang hebat sebenarnya. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang yang memiliki latar belakang akademis, yang ahli di bidang bahasa. Bahkan mereka mungkin tidak pernah belajar secara khusus di fakultas sastra dan bahasa. Tapi coba kita lihat, mereka tiba-tiba dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka hanyalah seorang nelayan. Mereka hanyalah orang-orang kecil. Mereka adalah pemungut cukai. Mereka orang kampung. Tapi kini mereka ini berbicara dengan begitu cerdas. Kapan dia belajarnya? Kita aja yang belajar sampai S1 belum tentu juga pandai berbahasa asing. Yang ada di sini mungkin paling banyak kemampuan berbahasa tidak lebih dari 6 bahasa. Kalau saya cukup banyak, bahasa isyarat, terus bahasa hati, terus bahasa mata, bahasa Jawa. Bahasa Jawa masih banyak sekali juga. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Surabayaan, Malangan, ya kan? Ya, mana ini kalau pakai ya gitu? Malang. Ya apa rek? Nah, itu. Kalau Nganjuk? Nah, kita semua mungkin tidak sehebat juga mereka ini. Meskipun mungkin kita bisa belajar, mungkin kita bisa belajar di fakultas bahasa. Coba kita lihat, bukan karena para murid ini hebat sebenarnya, tapi karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri mereka. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari peristiwa ini kita dapat menarik makna bahwa karunia Roh Kudus pertama-tama bukan untuk orang-orang hebat. Roh Kudus saat berkarya itu tidak pernah melihat dulu orang ini jasanya apa. Apakah S1 atau S2 atau S3 atau S-teler? Tidak. Bahkan juga mungkin bisa saya katakan Roh Kudus kita berkarya itu tidak pernah melihat dulu ijazahnya ada atau tidak. Ijazahnya masih asli atau turunan. Roh Kudus tidak pernah mempermasalahkan seperti itu. Jadi ketika Roh Kudus datang itu tidak pernah bertanya, kamu dokter beneran atau tidak? Tapi Roh Kudus melihat orang-orang yang membuka hatinya, yang di mana Roh sendiri mau berkarya. Roh Kudus berkarya dalam diri pribadi manusia bukan karena kehebatan manusia itu, melainkan diberikan kepada mereka yang percaya. Karena banyak orang pandai belum tentu percaya. Banyak orang hebat belum tentu percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan yang kedua, kita diangkat menjadi anak Allah. Maka kita memiliki hak ahli waris tentang kealahan itu. Dengan demikian kita juga diberikan kepercayaan untuk mengalami karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan berdasarkan satunya pelayanan, tetapi dari berbagai ragam pelayanan sesuai dengan apa yang kita miliki dari kemurahan ilahi.
Mungkin Roh Kudus berkarya dalam diri kita, turun dalam diri kita, tidak dengan api ataupun angin seperti yang dulu dialami oleh para murid, tetapi juga bisa lewat doa kita, lewat firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengarkan, lewat sakramen-sakramen yang kita terima dalam kehidupan harian kita, dan juga lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara terkasih, mencermati karya Allah yang mengubah ketakutan menjadi kekuatan, dan daya Roh Kudus yang mengubah hal yang biasa menjadi yang luar biasa ini, maka tugas kita tidak lain adalah membuka hati. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam dunia kita yang haus akan kasih dan harapan. Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus membantu kita mengajarkan karya-karya dan pelayanan kita di tengah dunia. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita.